Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 93 ini akan membahas mengenai topik seminggu pertama di tahun baru. Ya Robun, tiba-tiba udah seminggu berlalu nih di tahun 2024. Gimana perasaan ya Robun? Seneng gak udah melewati seminggu pertama ini? Apa aja yang udah ya Robun lakuin? Atau mungkin ya Robun bikin rencana apa gitu buat awal tahun ini? Dan apakah rencana tersebut udah berjalan sesuai rencana, atau sedang berjalan, atau belum berjalan? Aku berharap apapun yang Yorobun rencanakan, selama itu benar dan positif, semoga selalu dilancarkan. Semoga rencana Yorobun bisa terrealisasikan dengan baik. Kalau Yorobun mau cerita, Yorobun boleh banget buat DM ke Instagram Podcast Makan Malam. Nanti chatnya akan aku baca dan balas. Oh ya, kali ini biar aku yang cerita dulu ya soal seminggu pertamaku di tahun yang baru ini. Aku berencana untuk tetap melakukan apa-apa yang aku lakukan di tahun 2023. Apa-apa ini sengaja aku jadiin kebiasaan buat, ya bisa dibilang ini adalah alasan kecil buat aku tetap bertahan. Karena ada hal-hal kecil yang mau aku terus lakuin. Apa-apa yang aku maksud di sini tuh bikin story Instagram Yorobun. Mungkin Yorobun bingung dan kayak, gitu. Jadi, aku tuh punya akun Instagram yang sengaja cuma aku peruntukkan untuk diriku sendiri. Di akun itu, setiap harinya aku harus bikin story. Maaf, untuk detailnya aku nggak bisa ngasih tahu. Tapi salah satu yang aku bikin story setiap harinya adalah lagu yang aku streaming di Spotify. Jadi, mulai dari tahun kemarin, aku jadiin kebiasaan buat nge-story satu lagu Spotify yang sama setiap harinya selama setahun. Nah, alhamdulillah selama 2023 kemarin aku berhasil. Dan sekarang aku mau nerusin kebiasaan itu untuk tahun 2024 ini. Semoga aku juga bisa melakukan hal yang sama seperti tahun kemarin ya. Semoga aku bisa bikin story Instagram yang sama untuk setiap harinya selama setahun penuh di tahun 2024 ini. Tapi kayaknya nanti kalau kesayanganku udah ngerilis lagu baru, aku pengen dijadiin lagu barunya sebagai lagu yang wajib aku storyin setiap harinya. Tapi buat sekarang, aku mau tetap pakai lagu dia yang dirilis tahun 2022 lalu. Nah, selain melakukan kebiasaan yang sama seperti yang aku lakuin di tahun 2023, di tahun 2024 ini aku mau mulai belajar hal yang baru. Ada satu bahasa yang pengen aku pelajari. Sebenarnya udah dari lama pengen belajarnya, tapi nggak jadi-jadi terus. Makanya aku mutusin buat harus mulai beneran belajar dari awal tahun ini. Semoga suatu hari nanti aku bisa menguasai bahasa tersebut. Aku pengen gitu ada bahasa selain bahasa Indonesia yang bisa lancar aku gunain, entah buat komunikasi secara langsung maupun lewat chat. Selain dua hal tersebut, ada satu hal yang terjadi di seminggu pertama ini dan aku seneng atas kejadian itu. Aku lupa pernah cerita ini sebelumnya ke Yorobun atau belum. Tapi kalau belum, jadi Yorobun, sejak sekitar akhir November atau awal Desember 2022 aku bikin akun CapCut, terus daftar jadi kreator di CapCut gitu. Sekedar info aja Yorobun, aku bukan orang yang jago ngedit, tapi aku lumayan suka ngedit. Dan kadang ngedit aku jadiin pelarian kalau lagi suntuk di real life. Nah, awalnya tuh aku nggak yang aktif banget kan di CapCut, nggak yang tiap hari upload template, nggak yang templatenya rame juga. Tapi alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini, meskipun nggak tiap hari upload, tapi bisa aku bilang kalau sekarang aku udah lumayan aktif. Dan alhamdulillahnya adalah tiap hari ada aja progres dari template-template yang udah aku bikin. Dan Yorobun tahu nggak apa? Alhamdulillah akun CapCutku di seminggu pertama tahun 2024 ini akhirnya udah dapat 1000 followers. Yeay, alhamdulillah. Aku seneng banget Yorobun. Bismillah, semoga akun CapCutku bisa terus berkembang ya. Aku juga pengen kayak kreator-kreator lain yang bisa dapat penghasilan dari bikin template di CapCut. Semoga aku juga bisa ngerasain momen itu ya. Bismillah, semangat aku.
Buat Yorobun yang juga jadi kreator pemula di CapCut, tetap semangat juga ya. Ada kalanya emang perjalanan kita nggak mudah dan nggak cepet buat bisa dapat banyak followers, buat rame templatenya, dan buat dapat penghasilan juga. Tapi selama kitanya mau terus berusaha, berjuang, improve terus, dan bisa dibantu dengan promosiin ke orang lain tentang akun dan template-template yang kita bikin, selama kita konsisten ngelakuin hal-hal itu, insya Allah kelak akan ada saat dimana kita mencapai apa yang kita impikan. Semoga kita semua, para kreator CapCut, bisa ngerasain momen dimana dapat gaji dari CapCut setiap hari Senin. Semangat ya semua, kita nggak boleh nyerah. Kayaknya hal-hal yang aku lakuin di seminggu pertama ini yang bisa aku ceritain ke Yorobun, ya itu aja mungkin. Bentar, aku coba ingat-ingat dulu ya, gampang lupa soalnya. Oh iya, ini juga termasuk hal yang aku lakuin di seminggu pertama ini, yaitu terus ngelanjutin podcast makan malam. Alhamdulillah sampai sekarang podcast makan malam masih ada dan semoga akan terus ada. Per hari ini podcast makan malam udah sampai episode 93, dan itu artinya gak lama lagi kita nyampe di episode 100 ya Robun. Ya Allah, Alhamdulillah. Semoga bisa lanjut terus ya podcast makan malam ini. Aku masih mau cerita banyak hal sama Yorobun. Semoga kita bisa selalu bersama ya Yorobun. Terima kasih udah selalu ada buat aku dan podcast makan malam. Terima kasih atas segala bentuk kepedulian dan dukungannya. Oh ya Yorobun, sebenarnya ini bukan apa yang aku lakuin di seminggu pertama ini sih, tapi ini jadi update tentang aku di seminggu pertama ini. Ya Robun, tolong jangan ditiru dan maaf kalau mengecewakan. Sampai sekarang aku belum mendapatkan pekerjaan. Aku masih jadi pengangguran. Jujur aku takut ya Robun. Aku juga bingung harus gimana, harus kemana. 2024 ini tuh kayaknya bakal jadi tahun yang lebih berat buat aku dibanding tahun 2023 kemarin. Usia yang semakin dewasa, tapi belum bekerja, belum punya pasangan. Aku belum jadi apa-apa, aku belum punya apa-apa. Aku takut mengecewakan. Aku takut tidak bisa membahagiakan orang-orang yang seharusnya aku bahagiakan. Mungkin emang belum waktunya aja kali ya. Ya, semoga aku bisa segera mendapat pekerjaan, bisa ngerasain punya gaji sendiri, dan bisa ngasih ke orang tua dan keluarga. Semoga kelak aku bisa mewujudkan semua impianku yang ada di 100 list. Amin. Ya udah, segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.